kita lanjutkan materi kita dari kami kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Nah, kita buat kembali hukum Hooke. Nah, mungkin ini sudah pernah kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang masih punya adik kecil, kemudian diayun, nah itulah contoh daripada hukum Hooke. Ya, jadi sebuah pegas. Ini pegasnya tanpa beban seperti ini gambarnya. Nah, setelah pegas digantungkan beban bermassa M, maka pegas ini akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Ini. Jadi sebelum dikasih beban sampai di sini tadi, tapi setelah dikasih beban, maka dia akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X. Ya. Nah, maka dari percobaan Hooke ya, atau dari penelitian Hooke bahwa pertambahan panjangnya delta X itu sebanding dengan gaya tariknya. Ini kalau makin besar ditarik, maka pertambahan panjangnya makin besar. Itu dibuat secara matematisnya delta X sebanding dengan F. Untuk menghilangkan sebanding ini dibuatlah dengan konstanta. Berarti F sama dengan K kali delta X. Inilah persamaan dari hukum Hooke ya. Ini persamaan dari hukum Hooke. Nah, kemudian kalau kita hubungkan lagi ke modulus elastis, pelajaran yang sudah, bahwa modulus elastis itu adalah E sama dengan gaya kali panjang mula-mula per luas penampang kali pertambahan panjang. E sama dengan F kali L per A kali delta L. Kalau delta L-nya ini sama dengan delta X, berarti kita buat lagi E sama dengan F kali L per A kali delta X. Nah, maka dari sini bisa kita cari F-nya, perkalian silangnya. F sama dengan E kali A kali delta X per L. Nah, E kali A kali delta X itulah yang disebut dengan K, konstantanya. Jadi F sama dengan K kali delta X. Ini kalau dihubungkan dengan tegangan dan regangan. Nah, di mana harga K-nya tadi sama dengan E modulus elastisnya dikali dengan A per panjang mula-mula. Ini mencari K-nya. Nah, kemudian kita lanjutkan susunan pegas. Yang pertama seri. Inilah susunan seri. Ini konstanta pegas pada pertama K1. Pada K2, pada pegas itu adalah K2. Maka yang sama kalau dia disusun secara seri adalah gayanya. Fs-nya sama dengan F1 sama dengan F2. Sedangkan delta S-nya ya, pertambahan panjang secara seri itu dijumlahkan delta X1 tambah delta X2. Nah, maka mencari delta X-nya dari hukum Hooke-nya ya, sudah kita dapatkan itu bahwa delta X dari F sama dengan K kali delta X. Maka delta X itu adalah F per K. Nah, kita masukkan kalau untuk mencari delta X S-nya seri, berarti itulah F seri per K seri. Sama dengan mencari delta X1-nya, berarti F1 per K1. Mencari delta X2, berarti F2 per K2. Nah, tadi yang sama itu adalah F-nya. F1 sama dengan F2 sama dengan F, berarti sama-sama ini F. Berarti itu bisa sama-sama dibagi F, berarti habis. Jadi tinggal persamaannya adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, inilah untuk mencari konstanta pegas kalau dia seri. 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Nah, kalau dia paralel, K1 pegas pertama, konstanta pegasnya K1. Pegas kedua, konstantanya K2. Maka yang sama kalau dia disusun paralel itu adalah delta X-nya. Delta XP sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nah, sedangkan gayanya kalau dia susun paralel itu dijumlahkan F1 tambah F2 tambah F1 tambah F2. Nah, mencari F-nya dari hukum Hooke tadi, K kali delta X. Nah, berarti FV dia KP kali delta XP sama dengan mencari F1. Berarti K1 kali delta X1. Mencari F2.
K2 kali delta X2 dari sini tadi. Nah, yang sama tadi kalau dia paralel berarti delta X-nya, delta XP. Kalau ini sama, berarti ini sama-sama dibagi dengan delta X. Karena sama delta XP dengan delta X1 dengan delta X2. Berarti mencari KP-nya itu menjadi K1 tambah K2. Jadi ini adalah kebalikan dari resistor. Kalau resistor seri dijumlahkan paralel seper RP, tapi kalau dia pegas, kalau seri seper KS sama dengan seper K1 tambah seper K2. Kalau dia paralel, KP sama dengan K1 tambah K2. Nanti sudah bisa dikerjakan latihannya dan dikumpulkan ke GC.